Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan membahas kisi-kisi matematika untuk ujian madrasah minggu depan. Nah, yang Ibu bahas ini adalah soal-soal yang kemungkinan akan hadir pada ujian madrasah pelajaran matematika minggu depan. Nah, kita mulai dari slide pertama. Nah, di sini jika diketahui 2R min 6 sama dengan 394, maka akar R min 4 itu berapa? Berarti kita harus nyari R-nya dulu pada persamaan yang diketahui. Nah, di sini 2R dikurang 6 sama dengan 394. Min 6 ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Yang tadinya min jadi plus di sini. Nah, kita jumlahin 394 tambah 6 adalah 400. Kenapa kita pindahin? Jadi kita mengkelompokkan yang tidak memiliki variabel agar bisa dioperasikan. Nah, 2R sama dengan 400. Nah, di sini kan sama aja 2 kali R ya. 2R ini sama aja 2 kali R. Karena kita mau cari R-nya aja, 2-nya ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan yang tadi perkalian, jadi pembagian di sini 400 dibagi 2 adalah 200. Setelah kita ketemu R yang sama dengan 200, kita substitusikan dengan yang dicari, nilai akar R dikurang 4. Di sini R-nya kan 200 dikurang dengan 4 adalah kita kurangin dulu jadi 196. Akar 196 adalah 400. Lanjut ke soal selanjutnya. 3 akar 6 dikali 3 akar 3 dikurang oleh 3 akar 2 adalah, nah kalau kayak gini sama kita harus seperti operasi bilangan semua yang sudah kita pelajarin. Jadi yang dikerjakan itu harus perkalian dulu. Nah, kita kerjakan perkalian dulu. Jadi kalau perkalian akar depan kali depan, yang dalam akar kali di dalam akar. 3 kali 3 adalah 9. Terus 6 kali 3 adalah 18. Nah, di sini akar 18 sama akar 2 kan beda nih ya. Nah, kalau beda kayak gini itu tidak bisa dikurang atau dioperasikan. Jadi akarnya harus sama. Jadinya kita harus mensederhanakan akar 18 itu jadi akar 2. Gimana caranya? Yaitu dengan kita cari bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu seperti 4, 9, 16, 25. Nah, itu adalah bilangan kuadrat. Jadi, bilangan kuadrat ketika dikalikan itu hasilnya 18 gitu carinya. Nah, karena di sini 2 ya, 2. Jadi kita mencari bilangan kuadrat ketika dikalikan 2 hasilnya 18. Nah, yang dikalikan 2 hasilnya 18 adalah 9. Jadi 9 dikali 2. Nah, 9 ini kan ada akarnya. Jadi akar 9 adalah 3. Kita keluarkan, sisanya 2. Nah, akarnya udah sama nih, baru bisa dioperasikan. Nah, kita operasikan dulu yang depan ini. 9 kali 3 27. Nah, di sini akar 2 tetap jadi 27 akar 2 dikurang 3 akar 2. Nah, ini udah bisa dioperasikan karena akarnya sudah sama ya. Jadi 27 akar 2 dikali 27 akar 2 dikali 27 akar 2 dikurang 3 akar 2 adalah 24 akar 2. Slide selanjutnya itu tentang bentuk sederhana dari 3 akar 2 ditambah 2 akar 3 per akar 2 ditambah akar 3 adalah, ini adalah dengan rasional. Merasionalkan. Cara merasionalkan itu kita melihat penyebutnya. Penyebutnya di sini adalah akar 2 tambah akar 3. Maka kita mengkalikannya dengan akar 2 dikurang akar 3, akar 2 dikurang akar 3. Kenapa? Jadi kenapa kita pakai ini, kita lihat penyebutnya. Setelah itu kita merasionalkan itu mengkalikan sesuai dengan penyebutnya dan menggantikan bilangan operasi bilangan ini nih. Nah, menggantikannya dengan lawannya dari plus adalah min kan. Setelah itu kita pelangi 3 akar 2.
Nah, kan biasanya depan kali depan, dalam akar kali dalam akar. 3 kali 1 kan 3 di sini. Nah, akar 2 kali akar 2. Akar 2 kali akar 2 kan sebenarnya kita tinggal 2 kali 2 gitu kan ya. Karena kan dalam kali dalam. Nah, akar 2 itu 2 kali 2 kan 4 ya. Nah, akar 4 adalah 2. Jadi, kalau misalnya akarnya itu sama terus dikalikan, itu menjadi akarnya hilang gitu ya. Sama untuk berlaku untuk angka-angka yang lainnya. Setelah itu 3 akar 2 dikali 3, berarti yang depan itu adalah 3, yang dalam adalah 6. 3 kali 2 6. Selanjutnya 3 kali 3 akar 3 dikali akar 2 itu sama plus 3 akar 6. Ini kan minnya ngikut ya, jadinya min. Terus akar 3 akar 3 dikali akar 3 itu ada 3 depannya, terus 3 akar 3 kali akar 3 itu 3. Nah, yang bawah juga sama. Kan di sini angkanya sama ya, akar 2, akar 2, akar 3, akar 3. Jadi, kalau misalnya sama kayak gini cuman beda operasi bilangannya, maka depan kali depan itu 2, lalu habis depan kali depan dikaliin, belakang kali belakang dikaliin, Jadi akar 3 kali akar 3 yaitu 3 kan. Nah, jangan lupa minnya ikut karena kan sini min kali plus adalah min. Lalu di sini kan min 3 akar 6 ditambah 3 akar 6 habis kan. Jadi tinggal yang depan 3 kali 2 6, 3 kali 3 9. Nah, di sini 2 dikurang 3 adalah min 1. Berarti ini min 3, min 1. Ini coret sama-sama punya min. 3 bagi 2 adalah 3 bagi 1 adalah 3. Nah, ini adalah pola bilangan. Pola bilangan, berapakah pola bilangan segitiga ke-12? Ke-12. Nah, kita lihat sini pola bilangannya kan 1, 3, 6, 10, 15. Nah, untuk pola bilangan seperti ini, mau dia bentuknya segitiga, gambarnya mau bentuknya persegi. Kalau pola bilangannya 1, 3, 6, 10, 15, maka rumusnya ini UN setengah N tambah 1. Nah, N-nya itu yang ditanyakan ini, ke berapa? Ke 12. Berarti tinggal ganti 12 di sini setengahnya. Setengah dikali 12, di sini 12 tambah 1. Setengah dari 12, 6. 12 tambah 3, 12 tambah 1, 13. Nah, kita kali 6 kali 13 itu 78. Nah, terus untuk kenapa sih kok tiba-tiba bisa rumusnya ini? Nah, sebenarnya itu pakai bilangan bertingkat. Kita cari selisih 1 sama 3 itu kan 2 ya. Terus selisih 2 sama 6 itu 3. Selisih 6 sama 10 itu 4. Selisih dari 10 sama 15 itu 5. Nah, kita cari selisihnya sampai selisihnya sampai sama gitu. 2 sama 3 1. 3 sama 4 1. 4 sama 5 1. Nah, udah sama nih. Nah, habis itu untuk bagian bawah itu sama dengan 2A. Untuk bagian ini 2A itu rumus ya, sama dengan 3A tambah B. Ini cara menemukan rumus. Untuk yang ini, yang paling atas itu A tambah B tambah C gitu. Nah, buat apa sih ini? Nanti kita dapat rumus. Untuk mendapat rumus ini nih, UN setengah N tambah 1. Jadi pertama kita 2A dulu nih, yang paling bawah. 2A itu posisinya kan di bawah sini. Nah, di bawah sini posisinya itu adalah angka 1. Berarti 2A sama dengan 1. Berarti A-nya 2-nya pindah ke sebelah kanan, jadi pembagian, jadi setengah. Yang kedua kita 3A. Ini kita hapus dulu. 3A ditambah B sama dengan, nah itu berapa tuh posisi di situ? Adalah 2 ya, 2. Berarti ini kan 3A-nya kan udah dapat ya, berarti 3 dikalikan dengan setengah. Karena kan udah dapat tuh A-nya, ditambah B
sama dengan 2. Nah, 3 dikalikan setengah itu kan arti 3/2 ya. Nah, 3/2 ini kita pindahkan sebelah kanan. Jadi karena kita mau cari B-nya aja, jadinya 2 dikurang 3/2. Nah, kita samain penyebutnya, itu jadinya kan 2 ya. Kita samain penyebutnya jadi 2. Terus sini kita benerin dulu biar jelas. Jadi 2. Terus ini jadi 4 dan ini jadi 3. 4 dikurang 3 itu 1/2. Berarti B-nya itu sama dengan 1/2. Sekarang kita nyari C-nya. A tambah B tambah C sama dengan, nah A tambah B sama C itu bagian atas ini nih, 1. Tadi A nya setengah, terus B nya juga setengah. Nah, C nya yang dicari ini sama dengan 1. Nah, setengah tambah setengah kan 1. 1 pindah ke ruas sebelah kanan, berarti 1 dikurang 1 sama dengan 0. Jadi ini ya, setengah tambah setengah itu kan 1, terus satunya pindah ke sini nih, jadi sini nih dia. Jadi setengah C nya itu 0. Habis itu kita susun ke rumus ini. Ini namanya ada rumus lagi, UN sama dengan A N kuadrat ditambah BN ditambah C. Nah, itu rumusnya. Ini A ya, A nya itu tadi setengah, berarti setengah N kuadrat ditambah setengah N. Nah, C nya itu 0 kan, jadi kita nggak usah tulis lagi. Nah, habis itu bisa disederhanakan nih, jadi setengah N dalam kurung N tambah 1. Kenapa diginiin? Jadi itu kalau misalnya setengah N kali N, setengah N kuadrat, setengah N kali 1 setengah N gitu, jadi sama aja. Nah, makanya nemu rumusnya sama kan sama ini. Nah, gitu maksudnya setengah N tambah 1 itu dari cara pola bertingkat gitu. Lanjut ke rumus selanjutnya. Suhu udara di dalam rumah itu adalah 10, sedangkan suhu udara di luar rumah adalah 15 derajat lebih rendah dari suhu di dalam rumah. Nah, jadi kan lebih rendah, maka min 15, suhu di rumahnya itu adalah plus 10, kan sini 10 doang, berarti plus 10 di sini, plus 10. Min 15 ditambah 10 adalah min 5. Ingat derajat Celcius gitu. Jadi suhu di luar rumah itu adalah min 5 derajat Celcius. Lanjutnya, hasil dari 3/2 pangkat 2/5 dikali 27 pangkat 2/3 adalah, nah kalau kayak gini kita itu kan di sini kan 2 dipangkat 2/5. Berarti kita itu melihat si penyebutnya ini nih, penyebutnya ini kan 5. Jadi gimana, ini kan 3. Gimana caranya? Berapa pangkat berapa yang dipangkat 5 dipangkatkan 5 itu hasilnya 32. Nah, kita nemu 2 pangkat 5 itu hasilnya 32. Kenapa kita nyari yang dipangkatkan 5? Karena biar bisa dicoret atau bisa disederhanakan. Tuh, sama 27 di sini kan 3 ya. Karena di sini 3. Berarti berapa yang dipangkatkan 3 hasilnya 27, yaitu 2 pangkat 3. Setelah itu kita bisa sederhanakan nih, ini bisa dicoret. Di sisanya 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. 2 pangkat 3 itu 8, 3 pangkat 2 itu 9. Jadi 8 kali 9 adalah 72. Lanjut ke slide selanjutnya. Perbandingan uang Ferul, Safa, dan Mahesa adalah 4
banding 3 banding 2. Jika jumlah uang Feral, uang Safa, dan uang Safa adalah 42.000, maka jumlah uang mereka bertiga adalah, nah kalau kayak gini perbandingannya, ini titik ini. Oke. Nih. Uang Safa itu kan 4, perbandingannya 3, 2. Nah, karena yang ditanya itu jumlah uang mereka, kita jumlahin dulu perbandingannya, yaitu 9 bagian. Nah, uang Feral ditambah uang Safa itu kan 42.000. Kalau dalam perbandingan Feral tambah Safa itu adalah 7. 4 tambah 3, 7. Nah, caranya yang ditanya itu jumlah, berarti perbandingan jumlahnya 9. Nah, yang diketahui uang Feral sama uang Safa, berarti perbandingan uang Safa sama Feral ketika dijumlahin tadi berapa? 7. Nah, yang diketahui adalah uangnya Feral sama Safa. Rp42.000. Yang diketahui itu uang Feral sama Safa. Jadi penyebut ini sama yang dikalikan itu harus memiliki hubungan yang sama. Jadi ini perbandingan dalam uang Feral sama Safa, kalau ini dikalikannya sama uangnya gitu. Ini uang Feral sama Safa kan, gitu. Jadi harus punya hubungan. Nah, yang ditanya itu yang di atasnya gitu. Lalu kita coret nih. Karena 42 kan bisa dibagi 7, yaitu 6 ya kan. Terus 9 kali 6.000 yaitu 54.000. Lanjut, dalam pendataan terhadap 40 peserta didik diketahui 30 anak senang basket, 20 orang senang voli, dan 15 anak senang basket dan voli. Banyak peserta didik yang tidak menyukai bola voli maupun basket tersebut adalah, sebentar. Nah, kalau ini kita bisa pakai rumus. Jadi rumusnya itu NS NA iris B itu artinya yang suka kedua-duanya. Ini untuk simbol yang suka kedua-duanya. Ini untuk simbol yang suka basket, ini untuk simbol yang suka voli. Ini udah ada keterangannya ya di sini ya. Terus yang kalau yang ini adalah yang tidak suka kedua-duanya. Kalau yang ada komplemennya nih, namanya komplement. Nah, kita tinggal substitusi. Sini 40 tambah 15, ini 30 tambah 20, tinggal kayak substitusi itu kayak masukin aja gitu yang diketahui. 40 tambah 15 itu 5, 30 tambah 20 itu 50. Berarti kita tinggal pindah ruaskan biar ada hasil yang tidak senang kedua-duanya. Jadi 55 kurang 50 adalah 5. Kalau enggak, untuk cara kedua, jadi ada cara kedua. Ini cara pertama ya. Jadi kalian tinggal pilih cara pertama atau cara kedua. Cara kedua itu dengan menggambar diagram Venn. Nah, karena itu ada yang suka kedua-duanya, jadi diagram Venn-nya, diagram Venn-nya itu mengiris. Jadi yang suka kedua-duanya kan di sini ya 15 orang. Terus ini basket ya, ini B. Basket, ini volley. Basketnya itu ada 30 anak. Terus ada yang suka volley ada 20 orang. Nah, yang ini bagian ini kita kurangin dengan 15. Kenapa? Kita mau cari daerah sini aja nih. Kita mau cari daerah situ aja. Jadi kalau mau cari daerah bagian situ, kita harus mengurangkan dengan irisannya gitu. Ini juga dikurang sama 15. Jadi mau tahu yang suka basketnya aja, bukan suka yang kedua-duanya gitu. 20 kurang 15 kan 5. 20 kurang 15 5, terus 30 kurang 15 itu 15. Nah, selanjutnya
kita jumlahin. Jadi di situ kan ini 15 ya. 15 ditambah ini 15 ditambah ini 5. Nah, itu kan yang tidak suka kedua-duanya itu ada di luar nih, di luar sini, atau ditambah X yang dicari. Itu harus sama dengan seluruhnya ini ada berapa? Ada peserta didik ada 40. Harus 40. Nah, 15 tambah 15 tambah 5 adalah 35. 35 ditambah 35 tambah X sama dengan 40. Berarti X-nya sama dengan 40 dikurang oleh 35. 40 kurang 35 adalah 5. Jadi sama aja ya jawabannya sama yang ini. Nah, lanjut ke soal selanjutnya. Lala mempunyai sebuah kardus berisi potongan-potongan kertas bertuliskan bilangan tersebut. Ternyata bilangan-bilangan tersebut merupakan bilangan kelipatan 3. Bilangan terkecilnya 102 dan bilangan terbesarnya 297. Jika kita menjumlahkan seluruh bilangan tersebut, maka hasilnya adalah, kalau kayak gini itu, ini adalah materi kan menjumlahkan, berarti ini adalah deret rumus deret kan ada barisan geometri sama deret geometri, ada barisan ini ada barisan aritmatika sama deret aritmatika. Nah, ini deret aritmatika. Nah, ini untuk mencari sukunya nih. Nah, yang diketahui apa? Kelipatan 3. Berarti kalau kelipatan 3 bedanya itu setiap susunan angkanya itu adalah 3. Terus kalau yang jumlah yang terkecil itu adalah, berarti A-nya itu adalah 102. Nah, UN-nya berapa? Kalau misalnya bilangan kecil adalah, ini salah nih, ini bukan 102 ini. UN-nya itu adalah 297. Kan kalau bilangan terkecil otomatis misalnya di sini bilangan nih, ada bilangan gitu ya, susunan bilangan. Kalau bilangan terkecil kan pasti ada di baling pertama kan. Makanya di sini kita tulis A-nya itu adalah, A itu tuh pertama ya, A itu adalah bilangan pertama. Jadi bilangan pertamanya adalah 102. Bilangan terkecil sama bilangan pertama itu sama. Nah, katanya bilangan terbesarnya adalah 297 gitu kan. Nah, 209 kan bilangan terbesar itu ada di akhir ya. Urutan akhir kan pasti. Kan dia mengurut kan, setiap ininya tuh 3 selisihnya. Kan katanya kelipatan 3. Gitu kan. Nah, karena di sini 297 itu tuh N keberapa gitu. Bilangan terbesarnya 297, berarti palingan akhir itu 297. Nah, itu berapa? Paling akhir tuh berapa? Keberapa gitu. Nah, kita substitusi dengan rumus UN A tambah N kurang 1 kali B. UN-nya itu 297, terus sama dengan A-nya itu kita substitusi 102, N-nya yang kita cari. Oke, sekarang kita sesuaikan, ini kan kita pindahin ya 102 ini ke sebelah kiri biar bisa biar bisa dioperasikan. Kalau pindah yang tadinya plus jadi min. 297 dikurang 102 itu adalah 195. Nah, yang ini kita kali pelangi, N kali 3 3N, min 1 kali 3 itu min 3. Lalu min 3 ini kita pindahkan ruasnya ke sebelah kiri. Yang tadinya min jadi plus. Sini tetap 3N. 195 ditambah 3 itu 198. Di sini 3N. Cari N-nya doang, berarti 198 ditambah 3 yaitu N-nya 66. Sampai sini belum selesai nih. Ada SN.
Karena kan menjumlahkan ya, kalau menjumlahkan itu pakai SN nih. SN sama dengan rumus penjumlahan jumlah ini atau deret aritmatika, yaitu SN bisa pakai SNN min 2. Oh, ini aja pakai yang ini, N per 2 ditambah ini A ditambah UN. Nah, pakai ini aja nih rumusnya, SN-nya. Nah, ini kan menjumlah ya, menjumlahkan seluruh. Berarti ini nih belum selesai sampai sini. N-nya itu berapa? 66 dibagi 2. Terus A-nya itu 102 ditambah 297 UN-nya. Kayak gini aja deh, takutnya kalian nggak ngerti. Jadi gini. Jadi ini S, N-nya itu adalah 66. Karena di sini yang dicari 66 kan. Ada 66 angka gitu. Berarti 66 dibagi 2. Ini A-nya itu adalah 102. Tinggal substitusi aja ya. UN-nya itu maksudnya ini adalah ditambah U66. N-nya kan 66. Berarti di sini 66 juga. U66 adalah 297. Kita langsung aja ya. Nah, tinggal ngejumlahin deh. Berarti 66 bagi 2 itu 33 dikali 102 tambah sini 102 ditambah 297 itu adalah 399 dikali 33. 399 dikali 33 hasilnya 13.167. Nah, gitu caranya ya. Berarti ini hasilnya. Gitu. Lanjut. Kalau misalnya ditanya suku keberapa yang terbesar itu, nah hasilnya 66 ya. Tapi kalau misalnya kita menjumlahkan seluruh, berarti kalau seluruh itu harus mencari SN-nya gitu. Lanjut. Seorang kontraktor akan membangun sebuah gedung dan merencanakan selesai 120 hari dengan jumlah pekerjanya 84 orang. Setelah bekerja berjalan selama 40 hari, pekerja itu berhenti selama 10 hari karena ada permasalahan pendanaan. Agar pekerjaan membangun gedung itu tersebut selesai dengan tepat waktu membutuhkan tambahan pekerja sebanyak. Nah, jadi dari 120 terus dia bekerja selama 40 hari. Jadi sisanya kan 80 hari, ya kan? Makanya 80 hari dengan bekerja dengan 84 pekerja. Setelah 80 hari terhenti 10 hari, berarti kan nggak kerja dong. Sisanya cuma 70 hari, ya kan? Nah, 70 hari, sisanya 70 hari ini butuh berapa orang biar bisa selesai? Caranya pakai perbandingan ini. Itu perbandingannya jadi kayak gitu. Nah, di sini karena dia ini kalau misalnya pekerja itu dia sifatnya berbanding terbalik, perbandingannya itu bukan senilai tapi berbanding terbalik, maka perbandingannya kita balik. Perbandingannya kita balik nih, X-nya jadi di atas, Y-nya jadi di bawah gitu. Setelah dibalik kita kali silang. Jadi 70 kali X, 70X, 80 kali 84.
gitu. Jadi untuk mencari X-nya aja 70-nya kita pindahkan ke sebelah kanan, jadi yang tadinya perkalian jadi pembagian. Jadi setelah kita kali 80 kali 84 dibagi 70 hasilnya 96. Jadi yang butuh tambahan adalah 96 orang. Lanjut, diketahui rumus fungsi fx-nya 2x plus 5. Nah, ditanyanya fa sama dengan 11. Nilai a-nya berapa? Berarti kan kalau fx itu 2x plus 5, kalau fa itu 11 kan. Nah, fa itu sama dengan kayak kita ganti aja variabelnya. Kalau misalnya sini x, ini x. Kalau a ya ganti a. Nah, karena fa itu 11, makanya 2a tambah 5 itu sama dengan 11. Terus kita pindah ruaskan agar bisa dioperasikan. Yang tadinya plus jadi min. Jadi 11 kurang 5 adalah 6. Karena kita mau cari a-nya doang, 2-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi dari perkalian pindah jadi pembagian. 6 dibagi 2 adalah 3. Dapat DA-nya 3. Nah, sekarang ini adalah titik koordinat. Sebuah pesawat yang semulanya ini pesawatnya di A, sini titik A. Bergerak 2 satuan ke utara. Ke utara berarti ke atas dong. 1 2. Berarti di sini. Terus ke timur. Terus kita ke timur. Timur itu ke kanan. Bergerak sejauh 3 satuan. 1 2 3. Habis itu belok ke arah selatan. Selatan ke bawah. 5 satuan. 1 2 3 4 5. Berarti kita ada di mana nih titiknya? Di sini. Di sini itu di mana nih? 4, min 1. Ada di titik 4, min 1.